Siamo tutti fratelli. Hari ini kita akan belajar tentang materi pertolongan pertama yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kita. Silakan untuk materi bisa dilihat setelah ini. Apa itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama adalah orang yang pertama kali di tempat kejadian yang mempunyai keterampilan perawatan. Tujuan dari pertolongan pertama yakni menyelamatkan nyawa korban, mencegah cedera lebih lanjut dan cacat, dan memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. A. Pasal 531 KUHP. Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut lain memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, si penderita, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengurangi, dan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Jika orang yang perlu ditolong itu mati, diancam dengan sanksi KUHP 45167, 340, 478, 525, 566. B. Pasal 32 KUHP. Pertama, barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib penyimpanannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak 9.000. Kedua kejahatan itu dilakukan yang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain. Dalam pertolongan pertama ada 5, yaitu sarung tangan medis, kacamata pelindung, baju pelindung, masker medis, helm medis. Peralatan standar tas pertolongan pertama: kasa steril, perban, plester, gunting, bidai, alkohol 70%, kapas, pinset, senter, dan selimut. Minta izin menolong adalah hal yang penting. Izin ada 2. Yang pertama, izin yang dianggap diberikan tersirat atau indirect konteks, misal korban tidak sadarkan diri atau sekarat. 2. Izin yang dinyatakan expressed konteks, misal korban masih sadar. Ada 2 fase dalam pertolongan pertama. Fase pra rumah sakit, tindakan perawatan yang dilakukan di tempat kejadian dengan atau tanpa melakukan transportasi ke fasilitas kesehatan. Pertolongan seperti bantuan hidup dasar dan mempertahankan nyawa secepatnya. Fase pra rumah sakit biasanya dilakukan pada rumah sakit atau puskesmas. Gawat darurat terpadu. Fase ini dimulai dari tempat kejadian, perawatan, transportasi, dan disempurnakan di fasilitas kesehatan. Hal-hal yang perlu dalam gawat darurat terpadu yaitu 1. Akses komunikasi yang mudah. 2. Pelayanan pra-rumah sakit, siapa saja dapat memberikan pertolongan pertama. Namun jika salah, pertolongan akan menyebabkan bencana. Para penolong: 1. Orang awam, yaitu kelompok yang tidak terlatih atau memiliki sedikit pengetahuan pertolongan pertama atau hanya meniru apa yang pernah dilihat dan didengar. Kedua, penolong pertama, kualifikasi yang diinginkan para PMI. 3. Tenaga khusus terlatih, yaitu kelompok yang dilatih untuk mengatasi kedaruratan. Tindakan umum menjaga diri. 1. Alat pelindung diri tidak 100% melindungi. 2. Membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah pertolongan pertama sampai siku, perhatikan kuku dan jari-jari. Ketiga, membersihkan alat dengan mencuci menggunakan air bersih dan mengalir disinfeksi dan sterilisasi. Menyelenggarakan pertolongan pertama maupun pendidikan pertolongan pertama, serta dapat mendirikan pos pertolongan pertama berdasarkan Peraturan Materi Kesehatan RI Nomor 23 Birhub 1972.